Hilman dari Sekolah Coding. Kali ini saya akan ngelanjutin proyek to do plain JavaScript yang kita bikin sebelumnya. Yang akan kita fokuskan di sini adalah tempat penyimpanannya. Saya yakin teman-teman sadar kalau teman-teman ngikutin pada saat kita udah punya beberapa data dan kita melakukan reload, ups, datanya hilang sekarang. Nah, sekarang tantangannya gimana cara kita menyimpan datanya agar ketika reload atau ketika browsernya dibuka kembali, aplikasi to do kita masih ada di sana. Nah, untuk itu kita intip dulu API apa sih yang tersedia buat kita di storage kita tanpa melakukan interaksi dengan backend sama sekali. Di sini saya udah buka website dari developer Mozilla tentang Web Storage API. Kita punya dua pilihan yaitu Session Storage dan Local Storage. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman kalau pernah belajar masalah cookies, bisa jadi kita pakai di cookies, tapi peruntukannya sendiri cookies sebenarnya lebih ke ketika kita berinteraksi dengan server, tapi kalau kita di sini fokus membahas API web storage yang disediakan, kita punya dua pilihan yaitu session storage dan juga local storage. Nah, bedanya kalau si local storage di sini dia persis atau datanya permanen ketika browsernya di close atau ketika dibuka lagi. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ada semacam to-do atau notes catatan yang pengen disimpan setiap teman-teman buka browser, kita bisa manfaatin API si local storage-nya ini. Jadi teman-teman bisa ngintip si local storage-nya yang akan kita fokuskan sekarang. Sintaksnya sendiri sangat simpel. Kalau kita mau set item atau memasang item, kita tinggal masukin nama itemnya, lalu nilainya di sini. Nah, di sini contohnya dia ngasih tahu nama kucingnya adalah Tom. Lalu untuk mendapatkannya sendiri kita tinggal pakai get item. Jadi set item, get item, semudah itu. Atau remove item untuk menghapus salah satunya atau menghapus semuanya kita bisa pakai clear. Nah, bermodalkan ini, saya nggak akan pakai semuanya, tapi paling nggak kita ngelihat di sini untuk setter dan getternya kita udah tahu API-nya. Kita langsung mulai aja untuk ngoding bareng. Nah, di sini saya akan lanjutkan proyek kita sebelumnya. Mungkin saya akan taruh di GitHub juga versi awalnya kalau teman-teman tertarik. Kita fokus, saya akan mulai pelan-pelan. Yang pertama kita cek dulu apakah si browser kita support atau enggak. Di scriptnya saya akan taruh di sini untuk ngecek apakah dia support atau tidak. Saya akan tambahkan di sini. Untuk barisnya local storage mungkin saya taruh di sini aja. Nah, di sini saya ngecek apakah type of storage-nya. Kalau dia tidak undefined berarti local storage-nya available atau tersedia untuk kita. Kalau enggak, saya sekedar ngasih pesan kalau datanya akan hilang setelah di-reload. Nah, coba kita save dan kita lihat perubahannya di sini. Saya akan munculkan inspect-nya. Kita lihat di sini local storage-nya available. Berarti kita bisa melakukan penyimpanan data di browser ini. Nah, teman-teman bisa ngasih feedback ke usernya. Bisa jadi ganti munculin alert atau apapun. Tinggal nampilin pesan yang sama di sini. Tentu pesannya teman-teman boleh kreatif, sesuaikan dengan bahasa usernya masing-masing. Nah, saya akan pisahkan bagian kodenya di sini. Jadi ini untuk local storage-nya. Di sini saya akan bikin pembatas. Saya suka bikin kayak gini, bikin komentar biar visual aja untuk ngebatasin. Ini sedikit tips juga. Kalau kodenya udah panjang, saya biasanya pisahin seperti ini. Ini kegunaannya untuk to-do biasa atau to-do plain JS atau to-do functions. Di sini juga boleh. Apapun nama teman-teman yang mau ambil, tapi poinnya di sini adalah saya mau membatasi atau mengorganisir kodenya agar lebih mudah dibaca. Jadi yang berhubungan dengan local storage akan saya taruh di atasnya. Nah, langsung aja kita mulai dari misalnya tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya, kalau saya mau tambahin di sini, saya akan bikin satu fungsi baru. Jadi saya mau misahin dia biar nggak kecampur. Saya akan beri namanya misalnya sync local storage atau kita sinkronasi dengan si local storage-nya. Saya akan tambahkan metodenya dia dari metode add. Ini nama yang teman-teman bisa pakai atau mau angka 012 untuk identifikasinya juga boleh. Saya akan ngasih spesifik biar lebih mudah saya baca yaitu add. Dan kita oper teks yang mau kita simpan sama sumbernya dari new text.value-nya. Seperti ini pada saat kita menampilkan. Jadi saya akan bikin satu metode baru namanya sync local storage yang menerima dua data ini. Atau mungkin saya tambahkan lagi datanya, function sync local storage, yaitu parameter yang pertama adalah activity yang kita mau atau functionnya. Yang kedua adalah nilainya, teman-teman bisa ngasih value atau kalau takut nama value terlalu umum, misalnya bisa juga ngasih nama yang lain, misalnya itemnya. Dan yang ketiga statusnya, ini statusnya apakah, karena saya juga mau menyimpan ketika
Ketika kita di sini mencoret atau mentagelnya, saya juga mau menyimpan datanya di local storage, karena itu saya harus menyimpan statusnya juga, dia true atau false. Jadi ketiga data ini yang akan saya jadikan parameter di sing local storage-nya. Nah, saya akan bikin dia dinamis, dia bisa dipanggil dari metode add, metode toggle, atau metode remove. Kenapa saya bikin seperti ini? Nggak saya tulis langsung aja. Saya mau pisahin biar lebih mudah dibaca antara yang berhubungan dengan local storage-nya dengan fungsi aslinya. Karena itu saya pisahin dia. Nah, kita lanjut lagi. Berarti di sini saya perlu semacam if else atau switch statement untuk memastikan kalau si activity-nya ini, misalnya kalau dia case-nya adalah add, maka yang akan saya lakukan adalah berhubungan dengan menambahkan data ke local storage-nya. Break. Nah, kita definisin aja dulu untuk beberapa datanya. Ada update dan juga delete sebelum kita ke case default-nya. Default. Oops. Break. Seperti ini. Kita punya update nanti, atau toggle juga boleh, nggak ada masalah. Delete berikutnya. Di add-nya dulu, saya akan menerima itemnya. Jadi idenya di sini saya mau naruh dia di suatu objek. Di sini saya udah punya to do. Mungkin saya ganti aja di sini jadi to do list untuk ID yang ini. Untuk to do box mungkin lebih cocok juga. Saya ganti to do box di sini. To do box. Biar namanya nggak bertabrakan-tabrakan, jadi saya ganti yang tadinya di sini, untuk URL-nya saya ganti namanya jadi to do box, atau wrapper-nya to do wrapper juga boleh. Karena saya akan bikin objek dengan nama yang mirip, di sini saya akan beri nama to do's. Ini adalah objek JavaScript, tempat perantara kita menyimpan ke local storage-nya. Nah, jadi idenya karena si local storage ini sifatnya string, nyimpannya nggak bisa langsung objek, saya akan memainkan JSON-nya, membungkus dia di objek to do's ini, baru kita simpan di local storage karena dia sifatnya hanya string. Nanti pada saat di render pertama kali atau dipanggil pertama kali pun seperti itu, si stringnya kita ambil, lalu kita simpan di objek to do's ini. Perantara untuk local storage-nya. Jadi saya udah punya variabel to do's sekarang. Saya bisa masukkan di sini si to do's. Nah, sekarang saya akan simpan dia di pasangan key value. Berarti saya akan masukkan itemnya di sini sebagai key-nya, lalu value-nya adalah statusnya. Nah, saya akan perlihatkan ke teman-teman nanti. Apapun kasusnya dia, mau add, mau update atau delete, yang akan saya lakukan adalah memainkan local storage-nya. Saya akan set itemnya. Kita bisa ngasih namanya, biar nggak terganggu, saya ganti namanya storage to do di sini. Ini adalah konstanta dari variabel const storage to do. Kita ambil dari nama yang sama. Saya bikin dia konstan seperti ini di variabel biar nggak keganti-ganti namanya. Biar lebih mudah. Jadi ini nama string biasa, storage to do. Saya simpan di sini dalam format JSON. Saya bikin JSON stringify dari objek to do's-nya. Jadi ini to do's ini yang setiap kita menambahkan item baru, saya simpan di objek to do's-nya untuk sementara, lalu si objek to do's-nya saya bikin JSON, saya simpan di local storage-nya. Sebelum terakhir kita return nanti. Nah, untuk awal kita bisa nge-console log untuk teman-teman ngeliat di sini apa sih isi dari si to do's-nya ini. Saya save dulu. Kita pastiin nggak ada yang error di sini. Kalau saya tes di sini olahraga. Nah, teman-teman lihat di sini statusnya masih undefined di sini karena statusnya saya nggak definisiin. Harusnya pada saat kita manggil sing local storage-nya, karena pada saat di add atau ditambahkan pertama kali dia udah pasti false, atau kita nggak mau dia udah selesai tasknya, nggak dicoret dulu, saya bisa bikin default-nya di sini sama dengan false seperti ini, biar dia nggak undefined. Olahraga, makan, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi setiap saya menambahkan sesuatu, dia nambahin menjadi nama key-nya. Key-nya di sini olahraga, lalu statusnya adalah false. Makan jadi key baru, lalu statusnya juga false. Nah, ini semua kita simpan di local storage. Nah, teman-teman mau lihat buktinya dia tersimpan di local storage. Teman-teman bisa ke bagian application, lalu ke bagian local storage dari website ini. Teman-teman bisa hapus yang lain kalau mau fokus. Kita lihat di sini, saya punya makan key value false or key value false.
Kalau kita tambahkan lagi, makan, olahraga, baca misalnya, si local storage-nya pun otomatis akan terupdate seperti yang teman-teman lihat di sini. Karena kita udah ngasih tahu setiap si app-nya kita panggil, kita selalu nge-sync ke local storage-nya. Makanya dia otomatis memanggil untuk menyimpan si local storage-nya. Nah, bagus sekali. Ini adalah pondasi dasar yang akan kita bangun untuk metode yang lainnya. Metode yang lainnya nggak akan ribet. Saya akan lanjutkan ke update. Jauh lebih mudah dari yang teman-teman bayangkan. Saya copy dulu teks ini. Untuk toggle-nya, di sini kita akan beri nama update. Lalu untuk teksnya perhatikan bukan new text.value lagi, kita bisa dapat teksnya karena yang diklik ini adalah, ingat yang di toggle di sini adalah value dari new text-nya ini, berarti kita ambil si elemennya tersebut, si this-nya, elemennya dot inner text-nya seperti ini. Dan harus hati-hati, saya mau tahu dia true atau false atau dicoret atau belum hasil dari togglean ini. Berarti saya bikin aja di sini let status sama dengan hasil dari dia true atau false, saya jadikan parameter ketiga sekarang. Nah, parameter ketiganya ingat di sync local storage-nya, kalau dia nggak ada, maka dia otomatis false, tapi kalau ada, maka dia akan ngikutin yang kita oper. Nah, sekarang tugasnya di update-nya, saya akan melakukan hal yang sama karena ketika nama key-nya sama, maka dia otomatis akan menghapus nilai sebelumnya. Jadi kalau bacanya saya toggle, dia hanya akan mengganti yang tadi false, jadinya true. Nah, karena di case-nya sama, ada dua cara penulisan, saya bisa menulis cara seperti ini, tapi ini 2 kali. Saya bisa menghematnya dengan menghapus line ini, karena kalau ada multiple case yang sama di JavaScript, bisa kita singkat action-nya jadi seperti ini. Nah, itu untuk add-nya, selalu kita pastikan kalau dia berjalan, or tes baca. Nah, sekarang tugasnya ketika saya toggle, teman-teman lihat, sekarang nilai tes menjadi true. Saya toggle lagi, tesnya sekarang menjadi false. Begitu juga dengan olahraga, baca, dan seterusnya. Nah, jadi fungsi add dan update kita sudah sangat dinamis. Kita hanya menambahkan line ini saja untuk memanggil fungsi sinkronisasi ke local storage-nya. Saya lanjut lagi, yang terakhir untuk remove item-nya. Sangat simpel, di sini juga kita intip dulu, kita punyanya informasi elemen dari remove item-nya. Kita lihat si remove itemnya adalah this dari tombol X-nya. Nah, sementara tentu tombol X-nya ini nggak tahu apakah dia ini olahraga, tes, atau baca, atau dia nggak tahu dia pemilik dari item yang mana. Karena itu saya harus ambil si parent element atau elemen sebelumnya yaitu teksnya ini. Karena di sini saya cuma klik tombol X-nya aja untuk remove item. Berarti kalau saya mau ambil si parent sebelumnya, kita bisa ambil dari element.previous elemen sibling, namanya di JavaScript, dot inner text-nya. Dan kalau mau hati-hati di sini, saya harus nge-trim, jangan sampai ada spasi kosong, karena di sini dia jadi nama key, jadi sangat sensitif kalau ada spasi kosong di awal atau di akhir, makanya saya trim, biar kalau misalnya ada teksnya olahraga seperti ini, kalau dia nge-trim, berarti dihapus spasi-spasinya. Jadi karena nama key-nya ini sensitif terhadap hal-hal tersebut. Untuk status saya nggak perlu mikirin karena di sini saya cuma mau menghapus aja. Jadi saya cuma butuh ngasih tahu kalau ini adalah action delete dan kita oper teks yang mau atau nama key yang mau di delete di sini. Kita kembali lagi ke sync local storage-nya. Untuk delete sekarang berarti kita harus cari tahu gimana sih cara mendelete objek di JavaScript karena di sini yang disinkronasi selalu si objek to-dos-nya. Berarti kita harus delete nama key dari to-dos tersebut, caranya semudah ini. Delete to-dos item seperti ini. Lalu kita sync lagi ke local storage-nya. Nah, saya save lagi. Jadi nggak banyak perubahan, benar-benar si fungsinya ini saya bikin dinamis. Jadi masing-masing udah jelas ini berhubungan dengan local storage-nya. Nah, kita tes sekarang. Tes 1, 2. Toggle-nya masih sama seperti sebelumnya, tapi kalau kita hapus bagian tes, teman-teman lihat dia sudah hilang dari local storage-nya ini. Teman-teman sekarang lihat cuma ada 21. Kalau saya tambah lagi, makannya tertambah sebagai false. Kalau kita coret jadi true. Kalau saya hapus nomor 1 dan nomor 2 semuanya berhasil terhapus. Nah, itu dia untuk fungsi membaca dan juga menambahkan, mengupdate dan juga mendelete-nya. Tapi ada satu yang kurang kalau teman-teman sadar di sini, yaitu
ketika saya reload pertama kali, oops, datanya tetap tidak ada langsung, atau datanya masih hilang. Nah, kenapa? Karena si aplikasi To-Do kita ini, setiap diinisialisasi halaman baru atau ketika di reload, ya dia menjadi objek kosong lagi. Berarti sekarang satu lagi yang kita butuhkan yaitu cara membaca datanya ketika pertama kali di load. Saya akan taruh di bagian awal, masih di box local storage ini di bawah komentarnya. Saya akan ngecek di sini. Di sini kita bisa ngasih yang lebih jelas perintahnya atau tulisannya. Check if local storage API is available. Nah, di sini saya akan bikin fungsi yang berikutnya yaitu read local storage on first load. Atau kita membaca local storage-nya ketika pertama kali di load. Cukup mudah, kita udah belajar tadi. Caranya kita bisa ngecek item berdasarkan namanya. Yaitu nama yang kita kasih di sini adalah get item. Get itemnya storage to-do-nya. Nama yang kita pakai. Kita ngecek apakah dia ada. Kalau ada, maka saya mau naruh dia di objek to-dos-nya. Saya akan oper dia ke to-dos-nya. Nah, sekarang kalau sebelumnya stringify untuk mengubah dia ke string, sekarang untuk ngeparse-nya lagi kita pakai json.parse untuk mengubahnya dari local storage.getItem untuk storage to-do-nya. Atau kalau dia sama di sini, saya coba taruh let to do from local seperti ini. Saya coba langsung biar kita nggak nulisnya dua kali. To do from local seperti ini. Ups, sepertinya saya nggak boleh langsung identifier bikin seperti ini. Saya bikin nggak usah pakai let aja. Kita biarin namanya to do from local. Yang akan kita parse yaitu si local storage get item dari nama storage-nya. Teman-teman lihat ketika saya reload di sini, dia mengambil data dari local storage aslinya yang langsung di konsol ke kita. Nah, karena dia udah bentuknya udah kita parse, artinya sekarang saya bisa nge-loop dia untuk kita bikin daftar listnya. Jadi tugas kita sekarang adalah loop isi objek to-dos dan bikin listnya atau bikin di UI-nya. Nah, ngomong-ngomong masalah bikin UI, kita pernah membuat UI-nya di fungsi add ini dengan cara seperti ini. Nah, saya nggak suka kalau kita bikin fungsi baru lagi, padahal kita ngelakuin hal yang sama. Gimana kalau kita ngeganti nama kelasnya atau ngeganti elemennya, akhirnya kita harus mengganti di dua tempat, atau istilah lainnya adalah don't repeat yourself. Karena itu, saya akan pisahkan fungsinya atau kita pecah lagi menjadi create list atau create item di sini. Dimana di create listnya sendiri, saya hanya membutuhkan teks dan juga statusnya. Ingat, statusnya defaultnya false saja kalau kita nggak ngasih infonya. Dan yang akan saya lakukan nggak jauh berbeda. Saya akan mengoper si new to-do-nya dan kita insert seperti ini. Jadi saya coba dari awal dulu. Di awal create list-nya saya cuma memindahkan apa yang ada. Ingat di sini kita ganti jadi teks. Saya ganti jadi teks. Lalu kita panggil create list-nya di sini di fungsi add-nya. Jadi saya hanya mengganti fungsi add-nya dulu. Create list-nya kita oper new text value-nya sebagai teks, lalu status awalnya di otomatis false, berarti saya nggak perlu provide dulu. Saya bisa bikin lebih ramping sekarang jadi seperti ini. Kita lihat lagi variabel yang ada di sini, new to do diambil dari sini, lalu to do box-nya sudah konstanta di luar fungsinya. Berarti harusnya semua sudah berjalan. Kalau kita tes tambah, berhasil, fungsi tambahnya sama seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini saya udah bikin satu fungsi dinamis. Saya cuma perlu memperhatikan, saya bikin aja dulu di sini. Kita panggil fungsi create list-nya ketika kita pertama kali nge-load di niat kita sebelumnya, loop isi objeknya. Ketika dia pertama kali load, karena kita udah punya di to-dos, berarti saya tinggal nge-loop di sini for let key in to-dos-nya. Saya akan memanggil fungsi create list yang saya loop berkali-kali, isinya adalah key-nya sebagai itemnya, dan juga isinya atau value-nya kita ambil dari nama objek lalu nama key-nya. Ini dia isinya cuma true atau false, tergantung apa yang tersimpan. Nah, meskipun di fungsi create list kita ini sebenarnya saya belum memainkan statusnya, saya baru nulis di sini tapi statusnya belum ada di sini.
Tapi kita tes dulu kalau kita save sekarang. Teman-teman lihat, saya reload. Datanya sudah otomatis ada. Berarti fungsi load local storage kita pertama kali sudah berhasil di sini. Nah, yang perlu saya perhatikan apakah dia sudah dicoret atau belum. Karena ketika saya udah coret, saya reload, di sini nggak ada bedanya. Saya udah coret atau belum, dia akan hilang lagi. Padahal di application-nya sebenarnya udah tersimpan kalau dia kita bikin true atau false misalnya salah satunya. Nah, karena itu saya harus memperhatikan pada saat membuat listnya, kita bikin statusnya di sini menjadi lebih dinamis karena kita mau mainin kelasnya. Saya akan bikin nama variabelnya is done atau apakah dia sudah selesai to-do-nya. Kita cek tergantung nilai statusnya. Kalau dia betul, maka kita beri text done. Kalau enggak, cuma string kosong aja. Nah, di sini saya akan selipkan di span-nya. Saya akan besarkan dulu layarnya biar teman-teman lihat full text-nya. Class. Nah, kalau saya harus tambah seperti ini jadi agak ribet. Saya tanda kutip, lalu tanda plus lagi. Gimana kalau kita sekarang pakai objek literal atau literal template di sini agar membaca template-nya menjadi lebih mudah. Nah, di literal template di JavaScript, saya bisa jauh lebih gampang lagi atau lebih mudah lagi memasukkan variabel atau menyelipkan variabel seperti ini. Saya cuma perlu mengganti semua kutipnya sekarang menjadi tanda garis miring satu seperti ini. Jadi saya nggak perlu lagi untuk kutip duanya. Di sini saya sama sekali nggak perlu. Saya bisa hapus semua kutip dua yang ada di template ini. Agar lebih mudah dibaca, saya punya span. Saya nggak perlu tanda-tanda plus juga, karena di literal template bisa langsung seperti ini. Setiap ada variabel, seperti variabel is done ini, saya hanya akan memasukkan $, lalu is done seperti ini. Nah, ini untuk memasukkan variabel. Artinya saya bisa ganti bagian teks ini misalnya. Kita bisa ganti jadi teks. Kita nggak perlu tanda plus lagi dan kutipnya. Untuk span berikutnya aman. Hanya plusnya aja yang saya mau hapus. Dan listnya bisa kita tutup. Nah, sekarang jadi jauh lebih mudah untuk kita baca. Kalau saya save lagi, teman-teman lihat ketika di reload, statusnya sudah otomatis ada. Nah, saya bikin contoh yang lebih real. Makan, olahraga, dan ngoding. Lalu ngopi. Teman-teman coret ngoding dan ngopi. Kita hapus bagian makaken ini karena dia salah. Saya coba reload. Teman-teman lihat, ngopi ngoding sudah otomatis tercoret dan otomatis terload, olahraga masih ada di sana. Nah, jadi itu dia untuk cara mensinkronasi antara aplikasi to-do sederhana yang kita buat dengan local storage agar dia bisa tersimpan dan bisa benar-benar teman-teman pakai sebagai aplikasi daftar aktivitas teman-teman hari ini. Hasil kode aplikasi to-do dengan local storage ini sudah saya upload di GitHub. Teman-teman bisa ngecek di GitHub Hilmanski, lalu to-do plain JavaScript repositorinya. Silahkan teman-teman mau fork lalu mengubah-ubah sendiri. Teman-teman bisa ngeklik salah satu filenya untuk mempelajarinya lebih lanjut.